Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya Abdullah dan Ibu Mirna Royati serta Ibu Rusma Silaban akan melakukan kegiatan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan 3 skenario. Yang pertama, saya sebagai pengamat dan Bu Rusma sebagai coachnya dan Bu Mirna sebagai coachnya. Skenario yang kedua, Bu Mirna sebagai pengamat, saya sebagai coach, dan Bu Rusma sebagai coach. Serta skenario yang ketiga, Bu Rusma sebagai pengamat, Bu Mirna sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coach. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, oke, silakan ikutin terus alur cerita pada skenario kami. Oke, Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, Bu Mirna, Bu Rusma, mari kita mulai dari skenario pertama. Saya sebagai pengamat, Bu Rusma sebagai coach, dan Bu Mirna sebagai coach. Baik, Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan mulai. Halo Bu Mirna, apa kabar? Halo Bu Rosma. Alhamdulillah, kabar baik Bu Rosma. Gimana nih keadaan hatinya, situasinya dalam keadaan seperti apa nih sekarang? Alhamdulillah, puji Tuhan pada malam hari ini keadaan saya bahagia dan juga nyaman. Oke, sama-sama. Berarti suasananya bahagia Bu ya. Nah, nih Betul. tadi ada ini cerita Ibu mau refleksi nih. Kira-kira apa tuh Bu yang mau direfleksikan ini? Baik Bu Rosma, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Boleh dong saya minta waktunya Ibu Rosma ya Bu ya. Ya. Ceritanya saya curhat nih Bu, ceritanya nih. Boleh, ya, Bu Bu. ya. Nah, boleh Bu, boleh. Baik. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rosma yang malam ini sebagai coach saya, dan juga tentunya juga tak lupa terima kasih kepada Pak Agung pada saat ini sebagai pengamat. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, amin. Baik ya, amin. Nah, Bu Rosma, saya mau curhat nih tentang saya, permasalahan saya. Bisa dibilang bukan permasalahan, tapi bisa juga untuk meningkatkan kompetensi saya ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu, di sekolah saya itu kan belum melaksanakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Akan tetapi saya sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa saya. Seperti itu Ibu. Cuman ini saya ingin coaching dengan Bu Rosma ini. Kira-kira saya itu ada permasalahan tentang kehadiran siswa saya ini Bu. Jadi permasalahannya itu kehadiran siswa dengan model pembelajaran yang Ibu berikan ya. Yang seperti Ibu bilang tadi. Seperti Ibu bilang tadi, Ibu sudah mengadakan bahkan sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus selama ini berjalannya gimana nih Bu? Selama ini berjalannya seperti biasa, sudah lancar. Akan tetapi kadang-kadang siswa saya itu suka-sukanya aja masuk Ibu. Kadang ada yang seperti kita ketahui, saya kan sekolah di SLB ya Bu ya. Anak berkebutuhan khusus ini kadang emosinya tidak stabil Ibu, tidak sama seperti anak normal pada umumnya. Mereka kalau anak normal pada umumnya kan kalau nggak masuk paling karena sakit atau karena ada kepentingan ya Bu ya. Akan tetapi di sekolah saya atau murid saya itu masuknya suka-suka Bu, emosinya kadang gak stabil, sehingga dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu
akan ada masalah, Bu. Saya akan mengulang-ulangi lagi pembelajaran yang saya berikan karena ada salah satu siswa yang tidak masuk. Kadang nggak masuk 2 hari, 3 hari. Namanya anak berkebutuhan khusus nggak bisa dipaksa ya, Bu ya. Jadi kadang saya sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi secara konten, tapi tiba-tiba anaknya nggak masuk seperti itu. Oke, berarti Ibu ini sudah melakukan bahkan sudah berbagai media ya. Permasalahannya itu adalah anak tuh tidak selalu masuk pada saat Ibu memberikan pembelajaran. Nah, selama Ibu mengadakan dan memberikan pembelajaran ini, hal baik apa yang sudah Ibu lihat? Terlepas dari kehadiran anak ya Bu ya, terlepas kehadiran tidaknya itu, tapi yang Ibu lihat itu hal baik apa yang sudah kelihatan dengan metode pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah Bu, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini banyak perubahan ya Bu ya. Seperti kita ketahui, murid saya itu kan berbagai macam karakteristik ya Bu ya. Ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa berbicara, dan mereka dalam menangkap pembelajaran tentu berbeda-beda pemahamannya. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan mereka, saya melihat dulu kesiapan belajar, profil belajar. Nah, sehingga pembelajaran saya bisa tersampaikan dengan baik dengan melihat kesiapan belajar dan juga gaya belajar mereka. Jadi itu merupakan menurut saya hal baiknya mereka bisa menangkap pembelajaran yang saya berikan. Baik, luar biasa Bu ya. Tapi kalau menurut misalnya nih Bu, ada skala 1 sampai 10. Sekarang anak-anak Ibu itu berada di skala berapa Bu? Anak-anak apa saya Bu ya? Anak-anak aja Bu. Oh, anak-anaknya dulu. Dengan yang sudah Ibu lakukan, nah anak-anak Ibu sekarang itu dengan metode Ibu itu, kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10, anak Ibu itu berada di posisi mana? Kalau anak-anak itu saya lihat kalau dari cara mereka menerima pembelajaran yang saya berikan, tentu saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar dan juga gaya belajar yang mereka miliki ya Bu ya. Saya lihat sih sudah baik ya Bu ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum maksimal. Kan ada kekuatan dan kelemahan ya Bu ya. Iya. Bisa dikatakan di angka 7 ya Bu ya, atau 7,5 ya Bu ya. Oke, berarti mereka sekarang itu di posisi 7 ya, atau 75. Nah, harapan Ibu mereka itu berada di posisi berapa dengan pembelajaran yang sudah Ibu berikan? Tentunya harapan saya ataupun kita sebagai guru tentu yang terbaik ya Bu ya. Iya. Kalau bisa sih di angka 10 ya Bu yang paling harapan kita ya Bu ya. Iya. Akan tetapi namanya manusia kan tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Seperti kata pepatah mengatakan nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Akan tetapi tetap saya punya harapan kalau bisa di angka 10 atau di angka 9 ya boleh juga ya Bu ya. Nah, Bu Mirna, tadi kan Ya. Ibu berharap tuh di posisi yang kalau menurut saya sih luar biasa, dan kita berharap demikian Bu ya. Nah, Ibu kan tadi sudah melakukan hal baik. Nah, menurut Ibu apa lagi sih model seperti apa yang Ibu harus tingkatkan lagi supaya anak-anak itu sampai ke posisi itu? Tadi kan Ibu sudah memberikan tuh tadi, tapi posisi mereka masih di posisi 7 sampai 75. Harapan Ibu mereka di posisi sampai ke angka 10 kalau bisa lebih. Nah, tindakan apa yang harus Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tadi Bu? Baik Ibu, saya sebelum saya menjawab secara langsung pertanyaan Ibu, saya ingin menyatakan dulu saya sangat senang sekali ya bisa berada di sini, yaitu sebagai pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Pendidikan guru penggerak ini banyak hal yang saya dapatkan. Contoh salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang saya pelajari, kita pelajari bersama, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada pembelajaran ada strategi ya Bu ya, 3 strategi, yaitu strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Nah,
dengan saya melaksanakan secara maksimal, yaitu dari segi konten, saya akan mencoba ya memberikan berbagai macam konten untuk anak yang hanya bisa melihat. Saya memberikan banyak yang lebih dominan visual ya Bu ya, seperti foto-foto, kemudian grafik, video salah satunya. Kemudian pada saat saya melaksanakan diferensiasi proses, saya bisa memberikan pembelajaran secara berkelompok ataupun secara individual, karena kemampuan anak berbeda-beda ya Bu ya, baik dari segi pemahaman, IQ-nya maupun daya belajarnya. Kemudian diferensiasi produk. Dengan adanya diferensiasi produk, yaitu anak bisa memberikan hasil yang kemampuan yang mereka berikan itu dalam berbagai cara. Bisa dengan cara berbentuk isyarat, tulisan, maupun dalam berbentuk gambar. Jadi dengan adanya diferensiasi yang saya berikan, mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan anak bisa mencapai hasil seperti yang harapan saya tadi Bu, di angka 9 ataupun di angka 10 mudah-mudahan. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Saya malah jadi pengen melihatnya Bu ya. Di sini Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu sudah melakukan berbagai model ya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu sudah menguasai emosi anak ya yang berbeda-beda, tetapi Ibu bisa memberikan kebutuhan mereka. Ini luar biasa nih Bu. Bahkan saya belajar banyak dari Ibu. Nah, kira-kira nih untuk sampai ke sana seperti yang Ibu lakukan itu dan yang sudah Ibu katakan tadi, dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk mendukung lebih lagi supaya program Ibu dan keinginan Ibu yang mulia itu bisa terlaksana Bu? Baik Ibu, luar biasa ini pertanyaan Bu Rosma ini, mantap Bu. Tentu sebagai manusia kita tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya. Kita sebagai aku butuh dukungan dari pihak lain. Salah satunya tentu siswa saya sendiri, dukungan dari siswa, kemudian kerjasama ya Bu ya, kerjasama ataupun dukungan dari orang tua murid. Apalagi anak saya ada beberapa yang saya sampaikan tadi tidak hadir, kadang sampai seminggu ya Bu ya. Untuk itu saya harus selalu membangun komunikasi yang aktif dengan orang tua murid. Saya sangat-sangat butuhkan dukungan dari orang tua murid, yaitu melalui WA group ataupun melalui langsung telepon gitu ya Bu ya. Kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat. Saya mempunyai harapan agar tidak hanya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi juga rekan-rekan sejawat saya. Dengan saya mengirimkan berbagai informasi melalui grup sekolah, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakannya. Dan tentu yang paling utama tentu dukungan kepala sekolah Bu. Nah, apa yang saya pelajari dari kegiatan ini, tentu saya akan saya informasikan lagi kepada kepala sekolah, dan juga saya pun mudah-mudahan dapat masukan dari kepala sekolah. Begitu Ibu. Ya, luar biasa Bu ya. Nah, ini satu lagi nih Bu, untuk kehadiran penuh. Sementara kan Ibu bilang kehadiran siswa itu macam-macam ya Bu ya, bukan hanya pengetahuan tapi banyak hal yang mungkin berbeda. Untuk kehadiran penuh, apa yang Ibu lakukan supaya kebermaknaan pembelajaran Ibu tuh memang sangat-sangat bermakna buat anak didik kita Bu? Baik Ibu, untuk mengatasi permasalahan di kehadiran, saya akan mencoba mungkin ya Bu ya, dengan membuat suatu pembelajaran dalam bentuk video mungkin ya Bu ya. Video saya akan mengirim, walaupun siswanya tidak masuk melalui WA group, saya selalu komunikasi dengan orang tua, memberikan pembelajaran pada hari ini dalam bentuk gambar ataupun video, walaupun video singkat ya Bu ya. Saya akan mencoba ya Bu ya, tentu dengan materi yang pada saat dia nggak masuk. Nah, dengan saya mencoba membuat suatu media seperti video itu, mudah-mudahan anak yang tertinggal bisa ikut memahami ya Bu ya, walaupun tidak maksimal seperti anak yang hadir. Dengan adanya teknik saya ataupun strategi saya seperti itu,
mudah-mudahan anak yang tertinggal bisa bisa menangkap kembali ya Bu ya, tidak terlalu jauh dengan anak yang masuk. Oke Bu Mirna, luar biasa nih Bu ya. Saya angkat tangan sama Ibu dengan segala kekuatan, segala upaya Ibu sudah lakukan ya. Nah, gimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita coaching tadi Bu, setelah kita refleksi, gimana perasaan Ibu sekarang? Sudahkah terjawab permasalahan Ibu? Alhamdulillah, pertama tadi agak deg-degan Bu, soalnya ada Bu Rosma nih yang senior juga nih, maksudnya tegas tapi ya tegas dan juga berisi ya Bu ya pertanyaannya, dan juga diamati oleh Pak Agung nih agak grogi-grogi tadinya. Tapi seiring dengan pertanyaan Bu Rosma yang kayaknya seperti dengan pertanyaan terbuka, akhirnya saya pun bisa mencari sendiri ya Bu ya solusinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, dan bisa saya langsung implementasikan nantinya. Oke, berarti sudah ini ya, sudah luar biasa Ibu. Saya secara pribadi juga belajar banyak dari Ibu, karena memang ilmu tidak pernah ada kata habisnya. Jadi saling berbagi itu indah Bu ya. Besok saya yang di coach saya sama Ibu, karena Ibu memang luar biasa. Terima kasih Bu Mirna, karena waktu kita singkat, jadi kita di acara berikutnya lagi kita coaching ya Bu ya. Terima kasih Bu Mirna. Baik, sama-sama Bu Rosma. Terima kasih kembali Bu Rosma. Oke, terima kasih Bu Ibu yang hebat. Nah, tadi Bapak Ibu yang berbahagia itu adalah coach dan coach antara Bu Mirna dengan Ibu Rosma Silaban. Nah, dari kegiatan tadi itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Rosma terhadap Bu Mirna itu sudah memenuhi alur tirta dan sudah menggunakan rasa, dan di situ sudah ada pertanyaan terbuka, tidak menjurus, dan dapat memberikan solusi terbaik untuk Bu Mirna yang diambil dari apa yang Bu Mirna lakukan. Jadi Bu Rosma tidak memberikan solusi, hanya menggiring gimana caranya Bu Mirna menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dirasakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke skenario yang kedua ya Bu ya. Skenario yang kedua yaitu saya sebagai coach, Bu Rosma sebagai coach, dan Bu Mirna sebagai pengamat. Baik Pak Agung. Oke, kita mulai ya Bu ya. Oke, selamat malam Bu Rosma. Selamat malam Pak Agung. Gimana kabarnya Bu Rosma? Luar biasa Pak ya, hari ini saya dalam keadaan sehat dengan juga kondisi cuaca yang cukup bagus ya, saya menikmati hari ini Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya, keluarga sehat ya Bu Rosma ya. Ya, puji Tuhan sehat semua Pak. Oke, sudah makan malam nih Bu Rosma? Belum Pak, tapi kan kita mau mau ada ini Pak, saya mau di coaching sama Bapak, soalnya saya ada sedikit problema Pak, jadi nanti Pak. Oke, berarti Bu Rosma belum makan malam ya, berarti nanti setelah ini makan malam ya, biar tetap sehat, tetap fit ya. Oke Bu Rosma, nah pada kesempatan kali ini ya Bu Rosma, saya minta waktu sedikit, kita akan melakukan coaching ya Bu Rosma ya. Oke Bu Rosma, nah pada kesempatan kali ini nih Bu Rosma, apa sih yang ingin Bu Rosma bicarakan kepada saya nih Bu Rosma? Nah gini Pak, jadi kan di sekolah kita itu sekarang sudah kurikulum merdeka nih. Nah di situ kan ada 6 profil Pancasila ya, pelajar Pancasila. Saya melihat yang 6 ini Pak, baru 4 yang muncul, 4 ya, yang sudah sangat muncul. Tetapi ada satu bagian yang menurut saya itu masih kabur Pak. Sementara saya bingung untuk mengekspor mereka supaya yang satu itu benar-benar memang terekspos dan menjadi gaya hidup buat mereka Pak. Oke. Jadi Bersma itu melihat 6 dari profil pelajar Pancasila itu
belum nampak semuanya gitu ya, Bu Risma ya. Betul. Oke. Iya, ha-ha. Nah itu terjadi pada siswa atau anak-anak di lingkungan rumah Bu Risma nih? Kalau untuk sekarang nih sih saya ke konteksnya ke anak-anak di sekolah Pak, karena itu kan lebih banyak ya. Oke, anak-anak di sekolah ya. Nah, apa sih yang Bu Risma inginkan pada kegiatan coaching ini, Bu Risma? Akhirnya nanti apa yang Bu Risma inginkan? Saya sebenarnya inginkan dengan kita coaching ini saya bisa menemukan atau mungkin saya dapat jalan keluar apa yang harus saya lakukan supaya anak didik saya itu bisa akhirnya kelihatan 6 profil Pancasila tadi Pak. Oke, Cuman berarti saat Bu ini saya Risma masih ya. sekarang ini saya masih ada rasa bingung ya Bu Pak ya. Soalnya saya sudah membuat beberapa hal tapi kayaknya belum maksimal gitu. Jadi masih agak bingung gitu Pak. Oke, berarti sudah ada usaha ya, tapi belum maksimal ya. Nah, Iya, menurut Bu Risma, emang keberhasilannya itu seperti apa sih yang Bu Risma inginkan setelah Bu Risma melakukan coaching ini, Bu Risma? ya saya ingin mereka itu bisa berhasil di dalam 6 profil Pancasila itu dan gaya hidup mereka itu menghidupi yang 6 profil Pancasila itu sehingga mereka itu menjadi contoh di sekolah juga di lingkungan rumah mereka Pak. Karena kan karena kan orang tua mereka itu banyak sibuk Pak. Jadi kayaknya lebih ke sekolah untuk pendidikan dan karakter itu diberatkan ke sekolah. Nah, ini yang jadi masalah Pak ini. Oke, gini Bu Risma. Kan ternyata problemanya sebenarnya tadi cuma itu ya, tapi ternyata melebar juga ya Bu Risma ya. Nah gini Bu Risma, karena saya lihat tadi sampai ke keluarga juga ya, karena orang tua itu sudah menyerahkan pendidikan anak, karakter anak kepada sekolah. Ini sudah semakin lebar ya Bu Risma. Nah gini Bu Risma, Bu Risma itu apa sih perannya? Terus apa sih yang bisa menjanjikan seorang Bu Risma itu bisa mengajak anak-anak itu bisa menimbulkan yang namanya proses belajar Pancasila? Apa sih yang bisa Bu Risma jual dari diri Bu Risma bisa membawa anak-anak itu loh? Iya, kalau selama ini sih mungkin saya pribadi Pak ya, saya pribadi menjadi contoh buat mereka. Jadi saya itu mencontohkan hal-hal yang positif buat mereka. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan pun saya tidak langsung menghakimi Pak. Karena kan kita lihat kalau salah biasanya langsung dihakimi dengan sikap, dengan bahasa tubuh, dengan kata-kata. Tapi saya tidak. Saya berusaha untuk mengayomi mereka dan menundukkan mereka supaya mereka merasa nyaman apa sebab dan seperti apa keinginan mereka, begitu Pak. Oke. Nah ini Bu Risma, menurut Bu Risma nih, kalau dalam skala 1 sampai 10 itu karakter murid-murid Bu Risma sekarang ini masuk dalam penilaian yang keberapa nih Bu Risma? Mungkin 6,5 kali Pak ya. 6,5 dalam berarti 6,5 ya, berarti masih 50-50 ya, mendekati 50-50 ya, lebih dikit saja itu ya. Oke. Nah emang Bu Risma inginnya tuh anak tuh punya nilai yang berapa itu Bu Risma? Sebenarnya saya nggak muluk-muluk Pak, saya hanya mencapai 7,5 sampai 8 aja saya udah merasa puas Pak. Karena itu kan proses Pak. Oke, berarti Bu Risma cuma pengennya bisa dapat 7,5 atau 8,5 gitu aja, nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah sampai 10, terlalu muluk-muluk kan sampai 10 ya. Nah, emang apa ya? Karena apa terus ini? apa sih kekuatannya Bu Risma? Apa yang Bu Risma miliki kekuatannya biar membawa anak dari 6,5 bisa sampai ke 7,5 ataupun sampai ke 8,5 atau mungkin nanti akhirnya bisa dapat 10. Apa sih yang Bu Risma miliki tuh? Kekuatan apa? Ya, selain saya menjadi contoh buat mereka, kemudian di dalam setiap pembelajaran Pak, saya selipkan siraman-siraman rohani, bahkan mungkin budaya-budaya positif, karena mungkin kalau mereka secara nyata yang kita lakukan itu, mereka lebih bisa ngikut gitu nah Pak. Oke. Berarti Bu Risma akan menjadi tauladan untuk murid-murid Bu Risma ya. Jadi Bu Risma itu
sebagai tauladan gimana sih? Ini loh profil pelajar Pancasila seperti ini dicontohin dulu. Jadi anak akan melihat tingkah laku Bu Risma dan anak akan mengikutin gitu ya Bu Risma ya. Oke, jadi Bu Risma inginnya seperti itu. Nah, gini Bu Risma, kan untuk mencapai nilai 8,5 tadi ya, apa sih yang sudah Bu Risma siapkan saat ini Bu Risma? Yang saya siapkan pertama Pak ya, Iya. sebagai contoh, kedua juga saya menyelipkan pembelajaran di sekolah tentang siraman rohani. Kemudian kami sering membawa anak-anak kepada ini seperti orang sakit, terus yang berbelas sawah, kemudian bencana alam ya, seperti di dalam kan muncul kebanjiran. Nah itu anak-anak kita bawa ke sana, kita lihat empati mereka itu seperti apa Pak? Apakah mereka itu apakah mereka itu langsung sigap atau mungkin mikir-mikir kalau enggak kan situasi becek kotor itu kan bisa mempengaruhi anak yang nggak mau kotor. Kemudian mungkin yang saya lakukan kerjasama dengan teman sejawat supaya kami itu sama-sama gitu, karena berjalan sendiri tidak bisa Pak. Jadi untuk hal itu mungkin guru-guru yang ada di sekolah saya tuh saya kolaborasikan Pak dengan kemampuan kita yang berelasi itu supaya kita pegangan tangan, gandengan tangan supaya memang benar-benar anak didik kita itu mencapai profil Pancasila Pak. Oke Bu Risma, tadi kan Bu Risma sudah punya modal awalnya ya, dan sudah ada dukungannya dari rekan sejawat di sekolah Bu Risma ya, guru-guru. Nah, menurut Bu Risma nih, dari apa yang sudah Bu Risma miliki dan dukungan dari rekan sejawat, masihkah perlu bantuan atau dukungan dari pihak lain Bu Risma agar bisa mencapai nilai 8,5 itu Bu Risma? Iya, sangat Pak, sangat. Iya. Dan dukungannya itu selain juga kepala sekolah yang kompeten ya, sangat mendapat juga lingkungan Pak. Jadi untuk membangkitkan rasa empati mereka, rasa perilaku sopan santun mereka itu sebenarnya lingkungan dan rumah. Kalau hanya di dalam sekolah saja itu terbatas Pak. Emang anak-anak ngikut karena kita jadi pacuan ya. Tetapi dengan pembelajaran di rumah itu lebih kuat Pak, karena setiap hari mereka bisa dikupas luar dalam gitu. Kalau di sekolah kan masih dibungkus tuh Pak. Ya kalau di dalam rumah itu kan terbuka semuanya gitu Pak. Oke. Nah gitu Bu Risma. Terus tadi kan butuh dukungan dari di rumah ya. Apa yang sudah Bu Risma lakukan agar pihak keluarga dari murid itu ikut mendukung program Bu Risma tersebut? Sebenarnya dukungan yang mungkin nyata yang saya lakukan ya, khususnya buat anak yang agak bermasalah itu biasanya saya yang menjumpai orang tuanya, berkomunikasi, tapi di luar anak ya Pak ya, di luar anak itu bukan sebagai guru tetapi sebagai masyarakat. Oke. Berarti sudah ada tindakan ya Bu Risma ya. Sangat bagus nih Bu Risma, sudah ada tindakan. Nah, pertanyaan saya nih Bu Risma, kira-kira kapan sih Bu Risma bisa menjalankan komitmen ini Bu Risma? Ya secepatnya Pak, setiap ada waktu, bahkan mungkin ketika kita bertemu orang tuanya di jalan atau kita bertemunya di pasar, kapan saja bertemu dengan orang tua murid itu bisa dilakukan. Oke, berarti kapanpun yang Bu Risma temui bisa dilakukan gitu ya? Tidak ada batasan waktu harus tanggal ini, tidak ya? Iya. Bu Risma. Bu Risma yakin nggak dengan apa yang Bu Risma lakukan itu akan membuahkan hasil mencapai nilai minimal tapi dapat 7,5 itu? Yakin nggak? Sangat yakin Pak. Yakin nggak? Sangat yakin. Sangat yakin ya. Karena ada kerjasama gitu kan. Oke, sangat yakin karena ada yang mendukung ya. Iya. Oke, sangat bagus tuh Bu Risma. Oke Bu Risma, saya cuma bisa mendoakan semoga apa yang Bu Risma inginkan itu tercapai ya, dan Bu Risma dapat membawa anak-anak Bu Risma memiliki sikap profil pelajar Pancasila ya, dengan nilai tadi yang Bu Risma inginkan 7,5 sampai 8,5. Tapi kalau saya inginnya 10 ya Bu Risma. Saya ingin bisa dapat nilai 10. Ya, amin Pak, amin. Oke Bu Risma,
Gini Bu Risma, nanti kalau Bu Risma ada waktu lagi setelah Bu Risma melakukan implementasi apa yang sudah Bu Risma inginkan tersebut, kita melakukan coaching lagi ya Bu Risma untuk melakukan refleksi apa yang sudah Bu Risma lakukan, dan saya ingin tahu hasilnya gimana, dan nanti akan kita lakukan tindak lanjut berikutnya ya Bu Risma ya. Baik Pak, saya tunggu ya Pak ya. Karena saya juga Oke, butuh dukungan masukan dari Bapak. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih Bu Risma. Cukup sekian dulu ya kita coaching hari ini. Semoga Bu Risma dapat mengaplikasikan apa yang sudah Bu Risma inginkan dan semoga tercapai. Terima kasih Bu Risma. Sama-sama Pak. Alhamdulillah sudah selesai coaching antara Pak Agung dengan Bu Rosma. Kalau saya boleh memberikan masukan ya, dari percakapan tadi benar-benar luar biasa. Pertama di awal santai Bu, santai tapi bermakna. Kemudian di pertengahan semangat 45. Semangat 45. Bu Rosma bersemangat dalam menjawab. Kemudian Pak Agung juga sangat bersemangat dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentu dengan pertanyaan terbuka ya kalau saya lihat. Dari coaching berdua antara Pak Agung dan Bu Rosma, kalau saya lihat sih sudah sesuai dengan alur cerita ya. Pertanyaan dari Pak Agung itu yang pertama yaitu dengan menanyakan tujuan. Kemudian Bu Rosma sudah memberikan tujuan dari coaching tadi. Kemudian juga sudah mengandung identifikasi. Pak Agung tadi sudah memberikan identifikasi yaitu tentang permasalahan Bu Rosma. Kemudian menanyakan skalanya ya, luar biasa ya. Pak Agung mengharapkan 10, tapi Bu Rosma tidak muluk-muluk 8 jadilah, tak apa-apa ya Bu ya. 8 pun sudah luar biasa. Kemudian sudah ada rencana aksinya, saya lihat ada rencana aksi Bu Rosma, walaupun waktunya tidak ditentukan ya Bu ya, umpamanya jadi kapan saja. Kemudian juga sudah ada tanggung jawabnya. Pak Agung tadi menanyakan, memberikan kapan kira-kira refleksinya apa, tanggung jawab dengan tindak lanjut ya Bu ya. Tadi Pak Agung menanyakan tindak lanjut, dan Bu Rosma juga nanti akan memberikan semacam ya, akan menunggu, saya akan menunggu tindak lanjut dari Pak Agung. Luar biasa sekali Pak Agung dan Bu Rosma, semuanya sudah sesuai dengan alur cerita. Demikian pengamatan dari saya. Oke, terima kasih Bu Mirna, Bu Rosma. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut lagi ya ke skenario yang ketiga, yaitu Bu Rosma sebagai pengamat, Bu Mirna sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coaching. Oke, skenario yang ketiga kita mulai. Silahkan Bu Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Agung. Salam Bu Mirna. Selamat malam Pak Agung. Sebagai coach Malam hari Bu. ya. Iya Bu. Pertama-tama tentunya puji syukur ya, walaupun di akhir ini dari akhir sesi, puji syukur kita ucapkan Iya, kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah Iya, memberikan Bu. kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melakukan coaching pada hari ini dengan 3 skenario. Ini adalah skenario terakhir. Nah, Pak Agung, apa kabar Pak Iya. Agung? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana perasaan Pak Agung hari ini? Nyaman Pak Agung? Nyaman Bu, sangat nyaman, dan saya lagi senang-senangnya ini Bu. Alhamdulillah. Kalau tadi Pak Agung menanyakan sudah makan malam belum ke Bu Rosma, sekarang saya nanya Pak Agung udah dinner Pak? Sudah Bu, sudah dinner Bu. Sudah, alhamdulillah dinner, sudah isi amunisi Bu. Alhamdulillah, sama saya juga sudah Pak, cuma Bu Rosma yang belum ya. Baik Pak Agung, mohon izin ya Pak Agung, saya sebagai coach malam ini dan Pak Agung sebagai coach di sesi terakhir ini. Nah Pak Agung, kira-kira apa tujuan dari coach kita pada hari ini? Gini loh Bu, saya ini dilema banget itu loh Bu, akan permasalahan saya hadapi baru-baru ini loh Bu. Saya kan sebagai pendidik nih Bu di SMP Negeri 27 Kabupaten Tebo. Dan saya kan juga sebagai peserta program pendidikan
guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tebo, dan saya juga saat ini dipercaya sebagai CO Kapten Belajar ID Kabupaten Tebo, Bu. Nah, dilemanya gimana sih? Gini, Bu. Saya itu kan tugas utama sebagai pendidik. Nah, sekarang saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Banyak tugas, banyak kegiatan. Dan itu membuat saya sering loh, Bu, meninggalkan murid saya di kelas. Ditambah lagi tugas saya sebagai CEO Kapten itu sering kegiatan-kegiatan pelatihan, mengisi narasumber dan lain sebagainya. Kadang itu juga menyita waktu dan tenaga saya, sehingga kadang anak-anak saya, murid-murid saya itu terlantar gitu loh, Bu. Kadang cuma saya berikan tugas, meringkas, ataupun memberikan soal, ataupun cuma memberikan media gitu, Bu. Jadi saya nih rasanya itu dilema banget, Bu. Anak saya, murid-murid saya nih gimana ya nasibnya ya tanpa saya. Nah itu loh, Bu, saya itu dilema banget. Wow, luar biasa. Saya acung jempol buat Pak Agung. Luar biasa Pak Agung ya kegiatannya. Baik dari yang disampaikan Pak Agung tadi, ada dilema yaitu ya Pak Agung sebagai salah satu pendidik, kemudian Pak Agung sebagai salah satu CGP, dan juga Pak Agung sebagai co-kapten. Tentu ada permasalahan dengan siswa ya Pak ya, yang agak terlantar ya Pak ya. Nah, sebelum kita temukan solusinya, saya ingin menanyakan dulu, kira-kira Pak Agung nyaman sebagai pendidik, Pak? Gimana, Bu? Pak Agung merasa nyaman sebagai pendidik? Alhamdulillah nyaman, Bu. Saya sebagai pendidik dari tahun 2008 sampai sekarang nih nyaman, Bu. Sangat menikmati. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kira-kira Pak Agung juga nyaman sebagai CGP pada saat ini ikut pendidikan guru penggerak? Nyaman, Bu, dan saya nikmatin banget prosesnya, Bu. Alhamdulillah. Nah, begitu juga sebagai co-kapten nyaman benar ya Pak ya? Nyaman ya Pak? Iya nyaman, Bu, karena saya merasa bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan dapat membantu rekan-rekan guru se-Kabupaten Tebo, Bu. Nah itu saya sangat nyaman, Bu. Saya menikmati banget karena saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Alhamdulillah. Kalau sekiranya tiga-tiganya nyaman ya Pak ya, berarti tiga-tiganya kalau bisa jangan dilepas ya Pak ya, karena memang potensi Pak Agung itu sebagai pendidik mempunyai potensi. Sebagai CGP juga kita merasakan sendiri Pak Agung mempunyai potensi yang besar, dan juga sebagai co-kapten juga mempunyai potensi yang sangat-sangat luar biasa. Dan termasuk setelah saya sudah menerima ataupun setelah kami sudah diberikan semacam peningkatan dari Pak Agung. Nah, tentunya ketiganya ini harus dirangkul ya Pak Agung ya, jangan sampai dilepas ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Agung solusi terbaik agar ketiganya ini bisa tetap dirangkul atau tidak dilepas salah satunya? Bagaimana kira-kira Pak Agung? Gini, Bu, yang sudah saya lakukan agar ketiganya bisa berjalan, saya nih menggunakan skala prioritas, Bu. Jadi mana sih yang prioritas itu saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau memang tugas dari CGP ini bisa waktunya agak panjang, mungkin bisa saya kerjakan di malam hari, Bu, biar tidak mengganggu tugas pokok saya sebagai pendidik. Terus saya juga telah membuat sebuah website, Bu, yang bisa dipakai oleh peserta didik saya, yang isinya memuat materi-materi pelajaran yang saya ampu di kelas tersebut. Dan juga saya membuat website yang berisi tentang informasi cara penggunaan dan manfaat daripada akun Belajar ID yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna akun belajar terkhusus di Kabupaten Tebo, Bu. Wow. Jadi bisa berjalan gitu loh, Bu. Selama ini bisa berjalan lah gitu, Bu. Wow, luar biasa ya Pak Agung ya. Karena Pak Agung merasa nyaman ya Pak Agung ya. Pak Agung sudah memberikan skala prioritas ya Pak Agung ya. Kemudian membuat suatu teknik ya atau strategi membuat website. Nah, walaupun seperti itu, tentu mungkin ada kendala ataupun gangguan yang menghalangi Pak Agung. Kira-kira adakah hambatan atau gangguan dalam melaksanakan ketiga-tiganya itu Pak Agung?
Ada Bu, itu kalau hambatan pasti ada ya Bu. Hambatan yang pertama itu Bu, kadang kan anak diberikan tugas itu melalui website yang bisa diakses di situ ya Bu. Kadang anak tuh ngeluh sinyal susah, ataupun mungkin kalau di unit 5 nih Bu, mati lampu, sinyal ikut mati gitu loh Bu. Terus kalau untuk yang pengguna belajar IT itu Bu, itu mereka tuh ngeluhnya gini Bu, kami ini butuh tatap muka, bukan tatap maya. Kami butuh bimbingan secara langsung, tidak bisa dibimbing secara maya, gitu loh Bu. Oh, baik. Tentunya dengan hambatan seperti itu, tentu Pak Agung tuh membutuhkan peran serta orang lain ya Pak Agung ya. Tidak mungkin Pak Agung bisa berdiri sendiri ataupun melaksanakan sendiri ya Pak Agung ya. Nah, kira-kira menurut Pak Agung, siapa saja yang bisa berperan serta dalam mengatasi gangguan dan juga dalam mencapai tujuan yang ingin Pak Agung capai? Oke Bu, selama ini yang sudah membantu saya itu adalah kepala sekolah saya Bu, yang selalu support semua program saya Bu, dari CGP sampai ke CO Kapten tuh kepala sekolah saya selalu support. Dan kepala sekolah saya selalu memberikan nasihat pada saya, kamu boleh mengikuti ini, Ibu dukung, tapi dengan syarat siswa-siswi kita jangan dilupakan. Nah terus saya juga ada dukungan langsung juga Bu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, Pak Kadis, serta Pak Sekdis dengan perangkat jajarannya juga mendukung saya sebagai CO Kapten Bu. Wow, luar biasa sekali ya. Saya salut nih sama Pak Agung, luar biasa ya. Nah, Pak Agung tadi sudah bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya, ada solusi, kemudian ada yang berperan serta ya Pak Agung ya. Dan iya Bu. Nah, coba dari kekuatan dan kelemahan yang Pak Agung miliki, kira-kira posisi Pak Agung ini dinilai berapa kira-kira? Ini Pak Agung sendiri nih dalam kalau diri saya sendiri nih ya Bu ya. Ya. Kalau diri saya sendiri sih Bu, saya pengennya tinggi Bu. Cuma kan kadang ada rasa iya apa ya segitu ya. Kalau menurut saya ya Bu, sekarang saya di posisi 8 lah Bu. Itu menurut saya ya. Nah, lumayan itu Pak. Kalau 8 itu kalau untuk nilai mungkin sudah bagus ya Pak ya. Kalau 9, 10 sangat bagus. 8 bagus. Wah, luar biasa, udah lumayan itu Pak. Nah, dengan nilai 8, kira-kira apa komitmen dari Pak Agung untuk melaksanakan semuanya sudah berhasil dengan baik? Oke Bu, kalau saya tuh pengennya gini loh Bu, komitmen saya ingin CGP saya lulus dengan predikat baik, dan saya sebagai Kokapten bisa amanah membantu melakukan aktivasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan akun belajar ready di Kabupaten Tebo, dan saya juga bisa membawa murid-murid saya menuju kodratnya. Itulah Bu komitmen saya ingin semuanya itu bisa tercapai Bu. Wow, dan saya akan berusaha mulai dari sekarang nih Bu, gimana caranya tiga-tiganya bisa berjalan dan menghasilkan nilai yang terbaik Bu. Wow, mantap nih yang muda ini, benar ya, yang muda yang berkarya. Baik Pak Agung, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Agung ya. Dari solusinya sudah bisa diatasi, kemudian tujuannya sudah terlihat, aksinya sudah ada yang berperan serta. Nah, kira-kira bagaimana tindak lanjut Pak Agung nanti? Saya tindak lanjut saya Bu, kan tadi saya pengen sudah dibuatkan website ya Bu. Nah kadang kan anak masih agak bingung ya kalau mati lampu atau gimana. Nah saya akan memberikan wawasan kepada mereka bagaimana sih mengatasi kalau terjadi mati lampu atau sinyal itu Bu. Saya karena anak itu kadang masih bingung, website ini hanya bisa diakses waktu ini saja. Nah saya akan berikan pengertian pada mereka bahwa menggunakan Maya ini berarti pembelajaran bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Seandainya jam sekarang mati lampu, tidak ada sinyal, mungkin 2 jam 3 jam kemudian akan ada lampu, hidup sinyal, bisa diakses dan bisa dipelajari.
Dan jika nanti waktu mempelajari secara mandiri merdeka ada permasalahan, bisa dikonsultasikan langsung lewat WA group ataupun langsung japri ke saya. Itu kalau bagi siswa saya, Bu. Kalau untuk pengguna belajar ID, saya membuka lebar-lebar, Bu, komunikasi dengan mereka tentang konsultasi belajar ID, Bu, lewat website. Lalu Pak Agung, terlempar sebentar ya. Baik, wow, luar biasa nih, Pak Agung. Saya sudah bisa menangkap ya Pak Agung ya, luar biasa nih Pak Agung. Mudah-mudahan coaching kita pada malam ini bisa bermanfaat bagi Pak Agung dan juga bagi saya ya. Juga ini bisa menjadi pencerahan bagi saya. Apa-apa yang dilaksanakan Pak Agung bisa terlaksana dengan baik. Boleh dong nanti saya ngintip-ngintip websitenya ya Pak Agung. Boleh, Bu, boleh, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi pertanyaan yang terakhir, nah sekarang pertanyaan penutup. Bagaimana kira-kira Pak Agung dengan coaching kita? Apakah Pak Agung merasa nyaman dan ada solusi? Nyaman, Bu. Baik. Nyaman, Bu, dan saya sudah mendapatkan solusi. Walaupun pertama tadi waktu sebelum coaching, saya merasa gimana ya? Saya di coaching sama yang lebih tua nih. Saya harus ngomongnya hati-hati nih, takut gimana karena ini adalah gimana pun Bu Mirna adalah senior saya. Tapi tadi dari pembawaan Bu Mirna itu adalah bersahabat, jadi menganggapnya saya itu level juga, jadi saya menjadi lebih nyaman, Bu, dan bisa terungkap semuanya dengan bebas gitu, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tujuan kita semua bisa tercapai dengan baik ya Pak ya. Amin. Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah buat Ibu Mirna dengan Pak Agung yang luar biasa. Menurut pengamatan saya tadi, suasananya sangat hangat dan antusias. Dimana Ibu Mirna tadi itu dengan Pak Agung itu ada kemitraan. Jadi menganggap selevel ya, walaupun seperti kata Pak Agung tadi sebenarnya jauh, tapi demi kita coaching tadi selevel ya. Dan yang saya lihat alur ceritanya sudah luar biasa, Bu, ada identifikasi ya, Bapak bisa mengidentifikasi. Dan pertanyaan Bu Mirna itu memberikan aura positif sehingga Pak Agung itu menjawabnya secara nyaman dan tidak bingung gitu. Kemudian saya lihat Pak Agung menjawabnya, wah luar biasa Pak. Terus ada yang saya lihat lagi tadi, Pak Agung dilema dengan dirinya, tetapi setelah di-coaching sama Ibu Mirna, Pak Agung menemukan jawaban sendiri. Akhirnya hal-hal yang dia dilema itu ternyata sudah menemukan jalannya oleh Pak Agung sendiri. Oke, terima kasih buat Ibu Mirna dengan Pak Agung, mantap, tap. Sama-sama Bu Rosma, terima kasih kembali. Kami kembalikan. Oke, terima kasih Bu Rosma, Bu Mirna yang sudah berkenan hadir di dalam room ini ya Bu ya. Terima kasih Bang. Oke, semoga apa yang kita inginkan pada malam hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat menjadi barokah tersendiri bagi kita ya. Amin. Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Bu Mirna, bolehkah saya minta penilaian dari Bu Rosma, Bu Mirna akan coaching yang saya lakukan? Jika ada mungkin kekurangannya di mana, gitu, biar saya perbaiki untuk saya terapkan pada coaching saya berikutnya dengan yang lain lagi, gitu Bu. Mulai dari Bu Mirna dulu, coba. Baik. Kalau saya lihat tadi ya, coaching yang dilakukan oleh Pak Agung pada saat dia menjadi coach sangat bersemangat dan juga alurnya ini ya, di sini kan yang paling muda kan Pak Agung ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Rosma itu tidak ada rank di antara kita. Jadi seperti mitra ya Bu ya. Saya kan pokoknya lebih jauh tua dari Pak Agung ya. Tapi dari cara Pak Agung dia memberikan jawaban dengan santai sangat luar biasa. Mitra-mitranya terlihat nyaman, kemudian semangat 45.
saya rasa sempurna. Bagus, mantap Pak Agung. Pembelajaran juga bagi saya nih yang tua-tua. Pembelajaran juga ya Bu ya. Baik. Tekniknya, strateginya, membuat webnya, wah boleh belajar nih Pak Agung. Kalau menurut Bu Rosma gimana Bu Rosma? Kalau baiklah Pak Agung mau dikoreksi ya. Tapi balik Iya, lagi iya. Pak, kalau itu nanti ada waktu untuk kita dikoreksi ya Bu Mirna ya. Ya. Oke. Kalau menurut saya Pak Agung sudah bagus. Hanya sedikit lagi Pak. Iya. Mungkin kurang ini Pak ya. Mengeksplor kekuatan seperti tadi untuk mengajukan pertanyaan, sehingga hal-hal yang lain lagi yang tanpa terpikirkan oleh dia bisa keluar gitu loh Pak. Cuman di situ, tapi itu kan memang butuh waktu dan latihan Pak. Tapi sejauh ini cukup bagus. Oke, terima kasih Bu. Kembalilah kalau saya Pak. Oke, kalau Bu Rosma nih, saya sangat antusias tadi ya. Bu Rosma itu pertanyaannya tuh sangat-sangat terbuka banget dan selalu ingin menggali terus apa yang dimiliki oleh coachnya gitu loh Bu. Jadi Bu Rosma itu semangat banget. Jadi di situ si coach itu jadi terbuka pikirannya. Oh iya saya memiliki ini. Oh iya saya harus ini. Oh iya ini. Sehingga si coachnya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu sendiri gitu loh Bu. Jadi sangat-sangat itu Bu. Dan Bu Rosma tadi juga bisa kok tadi selevel juga kok dengan Bu Mirto ya. Bisa jadi antara ibu berdua tuh lebih dekat itu. Jadi kalau dekat itu rasanya apa yang ibu ungkapkan, ibu bicarakan tuh tidak ada rasa segan. Wah iya dia saya enggak. Tapi sudah lepas saja, langsung ngomong seperti sahabat sendiri gitu loh Bu. Jadi kan dia diharapkan dalam proses coaching kan seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak ada rasa segan. Kalau ada rasa segan kan wah, malu mau ngungkapin. Tapi kalau sudah ada rasa sama, maka semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Kalau Bu Mirna, wah itu sudah sangat jos itu. Dan dia bisa membawa suasana dari awal tuh sudah sangat baik banget gitu loh Bu. Nah mungkin itu Bu penilaian dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Baik, kalau ini Bu Rosma, sinyal suara saya kedengaran ya Pak? Masih ya Pak Agung? Iya. Oke. Gambar Bu Rosma nggak bergerak. Nah, mungkin bukan penilaian ya, pengamatan saya tentang Bu Rosma hampir sama dengan Pak Agung. Bu Rosma itu orangnya berapi-api, bersemangat. Bu Rosma hilang sinyal ya? Gak apa-apa ya, nanti kan bisa dilihat. Sangat bersemangat, kemudian berapi-api, tapi membuat kita juga ikut termotivasi untuk bergerak dan juga bersemangat. Nah, demikian Bu Rosma, pertanyaannya juga berbobot. Saya senang sekali. Wah, Bu Rosma hilang nih. Iya, Bu Rosma terlempar, nanti kan masuk lagi Bu. Ya, demikian di samping itu semua Bu Rosma juga bagus, senior sekali ya, luar biasa, semangatnya benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan siswanya juga semangat ya, seperti gurunya semangat, siswanya makin semangat juga. Luar biasa. Iya, luar biasa banget ya Bu ya kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Iya Bu. Amin. Oke Bu. Mungkin sampai sini dulu ya Bu ya kegiatan kita. Kita sambung lagi di lain waktu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama.